sehingga apa yang mereka kerjakan pagi hari ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, memberikan sukacita pengurapan Tuhan, sehingga pagi hari ini mereka boleh merasakan damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Bapa mengalir luar biasa di tempat ini. Pemulihan dan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kami menyerahkan sepanjang ibadah kami dalam tangan Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang berkuasa dalam setiap hidup kami dan berkuasa atas tempat di mana kami ada saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini sepenuhnya di dalam satu nama Allah kami yang heran, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Tuhan, tidak kerasa ya kita masuk ke bulan yang paling akhir Desember, saudaraku. Kalau perusahaan itu banyak yang audit bulan-bulan ini, yuk kita coba audit diri kita sendiri. Setahun ini berapa kali kita bolong di hadapan Tuhan? Ya, setahun ini berapa kali kita mesti bersikap ramah, rukun cinta dengan teman-teman kita dan saudara kita. Amin. Haleluya. Kita puji satu ini. Pemilu yang luar biasa, pemilu yang diprediksi panas,
pemilunya aman. Sesudah pemilunya itu yang membuat orang banyak yang khawatir. Sekali lagi kita akan menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Inilah hidupku Tuhan, jadi terang bagi bangsa ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Bapa, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi bangsa ini, ayo setia pada Tuhan, amin. Kulo tetap setia, datang dari Gusti sampai selamanya, amin. Amin. Sengaja kau
Segala puji hormat hanya bagimu Tuhan. Luar biasa. Saudaraku, ingat kisah 2000 tahun yang lalu saat dia lahir, Tuhan begitu menyerahkan anaknya untuk kita semua. Penebus dosa, siapapun percaya dia tidak akan binasa. Amin. Ingat khotbah minggu yang lalu, ketika ada yang ulang tahun, mesti kita yang beri kado. Tapi Tuhan tidak dengan caranya manusia, Tuhan justru memberikan kado untuk kita semua. Amin. Kita akan berdiri sama-sama, kita akan dengar firman Tuhan. Lihat kasih Allah sudah terbukti, dia berikan anaknya untuk kita. Haleluya. Bersyukur
karya-karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami tidak mampu membalas apa yang Kau kerjakan Tuhan, tapi kami belajar untuk setia sampai selama-lamanya, tetap mengikut Tuhan, tetap setia menjadi anak-anak Tuhan dalam segala keadaan. Kami mau tetap memandang Engkau, kami mau tetap berdiri teguh kepada iman kami kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Ntar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan menjadi sebuah kekuatan yang baru bagi setiap kami yang mendengar. Mari urapi hamba-Mu yang melayani, biarlah apa yang kami katakan benar-benar datang dari Tuhan, merupakan isi hati-Mu bagi jemaat di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Saya kelihatan tidak saudara? Kelihatan ya. Walaupun cuma berapa jengkal gitu yang kelihatan ya. Sudah berusaha pakai yang paling tinggi gitu ya. Tapi kelihatannya kok ya tetap cuma segini gitu ya. Bersyukur ya. Puji lagi bersyukur. Nah, Natal, waduh, kalau kita kemana-mana hiasan sudah menarik sekali. Yang terakhir kemarin saya lihat waktu pulang dari Toyoso mau sampai belokan gereja itu tiba-tiba ada odong-odong. Terus suami saya bilang, odong-odongnya baru Natalan. Saya enggak ngeh. Ya biasa saudara ya, kalau saya dibonceng di belakang kan enggak kelihatan gitu ya. Sampai saya nginceng gini, maksudnya apa odong-odong melu Natalan? Ternyata odong-odongnya itu dihias saudara. Jadi melu-melu Natalan gitu ya, bagus sekali. Wah, ternyata orang lain juga mengikuti gitu ya, serasa mengikuti dan merasakan sukacita. Bulan-bulan ini adalah bulan Natal seperti itu ya. Karena kesukaan bagi setiap orang percaya. Entah itu memang ya banyak polemik ya saudara, bahwa Tuhan gak lahir tanggal 25 Desember. Ya, perhitungannya itu memang sebenarnya tidak pas 25 Desember saudara ya. Itu kesepakatan bersama. Ya. Dari sebuah hasil rapat, dari hasil pertemuan, sehingga memutuskan yuk disamakan yuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember. Dan itu memang sampai sekarang itu bahkan menjadi perdebatan, bahkan dari saudara-saudara kita yang sepupu, masa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Karena kalau kita melihat orang Ortodok merayakan Natal tidak bulan Desember saudara. Ya, jadi lepas dari apakah memang benar bulan Desember atau tidak, tapi yang pasti kita memperingati Juru Selamat telah lahir di dunia. Seorang raja telah hadir meninggalkan tahta kemuliaannya, datang menjadi manusia, merasakan sakitnya, merasakan penderitaan, supaya saya dan saudara diselamatkan. Nah, perlu diperingati saudara. Kenapa? Karena itu adalah sebuah momen di mana itu keselamatan dan kemenangan bagi manusia yang percaya. Kalau orang yang enggak menyerayakan, ya karena mereka belum menerima keselamatan, betul? Bagi kita yang sudah menerima keselamatan, ya dirayakan kelahirannya, gitu, yang membawa keselamatan ini. Kita akan belajar firman Tuhan, judulnya agak panjang pagi hari ini, yaitu menyediakan hidup dan menyediakan tempat bagi Yesus. Tidak hanya menyediakan hidup, tapi menyediakan tempat bagi Yesus. Kita akan membuka kitab kita di dalam Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ya betul, ayatnya ke-26 sampai 38. Pagi hari ini kita akan belajar dari Injil Lukas, saudara, tentang kisah kelahiran Sang Juru Selamat. Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu menyimak masing-masing di dalam Alkitab masing-masing ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan
mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sangatmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Kata kuncinya di ayat ke-38. Kata Maria, sama-sama katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut, itu kata kuncinya. Jadi menyediakan hidup, kita akan belajar dari seorang Maria, perawan yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana peristiwa ini menjadi sebuah kisah yang membagongkan, kata anak zaman sekarang ya, membingungkan. Bahkan untuk saudara-saudara sepupu kita, tentang perawan yang tiba-tiba mengandung daripada Roh Kudus, ini menjadi hujatan sampai sekarang bagi kekristenan. Kalau saudara tahu, mereka selalu bilang, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Memang Tuhan tidak beranak, tapi Dia, ya, saudara, membuat sebuah kisah yang supaya dimengerti oleh orang. Dia tidak langsung muncul berduduk sebagai pribadinya, sebagai Tuhan yang berkuasa. Ya, dia bisa melakukan itu karena dia Tuhan. Dia bisa melakukan apapun. Penyelamatannya mungkin model yang lain juga bisa. Tapi kenapa Allah memilih metode penyelamatan yang seperti ini? Dia menjadi manusia dengan proses yang sama seperti yang dari manusia. Tidak seperti Mr. Bean. Saudara pernah lihat Mr. Bean? Ya. Kalau di adegan pertama Mr. Bean itu kan selalu ada lampu sorot dari atas, terus tiba-tiba dia jatuh, terus dia kebingungan, aku ada di mana gitu ya. Tuhan tidak datang seperti itu, walaupun mungkin dia bisa, mungkin dia memakai sebuah kereta surgawi yang luar biasa, tiba-tiba ada cahaya yang begitu menyilaukan, dan kemudian dia turun sebagai seorang pribadi, bisa saja kan? Ya, saya ini orang guru TK ya, jadi imajinasinya selalu seperti itu gitu ya. Nah, saudara, bisa saja Tuhan melakukan itu. Tapi Tuhan enggak. Tapi dia ingin benar-benar, saudara, menunjukkan kepada manusia proses dia menjalani proses sebagai seorang manusia. Ya harus dilahirkan. Karena manusia dilahirkan. Walaupun dia dilahirkan bukan dari hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan. Ini menjadi sebuah polemik, saudara. Dan ini banyak sekali menjadi cercaan. Dan maaf, ada banyak anak Tuhan yang gak bisa jawab. Ketika ditanya, Tuhanmu beranak ya? Tuhanmu kok dilahirkan? Orang manusia kok dijadikan Tuhan? Saudara pernah gak ditanya kayak gini sama orang yang tidak percaya? Sering. Terus saudara jawab apa? Ya pokoknya begitu. Yang penting saya percaya aja ceritanya. Saudara tahu enggak? Akhir-akhir ini orang Kristen itu dijuluki sebagai kaum imani saja. Kenapa? Ya karena tadi orang Kristen bodoh nih, modalnya cuma percaya, imani saja. Sebab itu orang Kristen hari-hari itu dianggap orang-orang yang bodoh, tidak cerdas katanya. Kalau orang cerdas pasti pilih yang lain, katanya gitu, saudara. Kenapa? Orang Tuhan, manusia kok dijadikan Tuhan, tidak masuk akal.
Tuhan kok harus lahir di Palungan? Tidak mungkin. Saudara, Tuhan itu memang datang untuk orang-orang yang bodoh. Tidak apa-apa kita dianggap bodoh. Tidak apa-apa kita dianggap orang yang hanya kaum imani saja. Tidak cerdas katanya. Tidak apa-apa. Karena firman Tuhan berkata, orang-orang bodoh nanti yang mempermalukan dunia. Amin. Tiba waktunya nanti kita akan melihat, hanya orang yang dikatakan tidak cerdas inilah yang akan menerima keselamatan. Jadi saudara pegang, jangan pernah kendor, jangan kasih kendor. Orang mau bilang apa, meremehkan iman kita, jangan kasih kendor. Haleluya. Kalaupun saudara mungkin tidak bisa jawab, kalaupun saudara nggak bisa balas perkataan orang, Tuhanmu beranak ya. Senyumin aja saudara. Daripada salah jawab, ya kan? Ya saya percaya gitu, tidak cerdas kamu. Mana ada silsilahnya, ayo coba. Saya pernah ngalamin itu saudara. Dan saya dulu waktu SMA itu tantangannya luar biasa. Karena saya sekolahnya di negeri, dan saya minoritas tentunya kalau di negeri. Ya itu menjadi pertanyaan teman-teman saya. Dan waktu itu saya belum bisa menjawab. Saya cuma bilang, ya pokoknya ceritanya seperti itu, jadi pakai modal pokoknya. Ya seperti itu saya percaya. Dan akhirnya justru saya menjadi bulan-bulanan teman-teman saya. Rasanya marah saudara. Dan saya terus belajar bagaimana caranya membalas pertanyaan mereka. Seolah-olah saya berusaha untuk membela Tuhan, membela kekristenan. Karena apa? Lingkungan saya begitu. Mereka berusaha membela Tuhannya, membela keyakinannya. Dan saya hampir-hampir melakukan hal yang sama. Padahal Tuhan tidak perlu dibela. Tidak ada Alkitab yang mengatakan dan mengajarkan kita, umatnya, untuk membela dia, enggak ada. Tapi menyatakan, mensuarakan kebenaran, itu yang Tuhan perintahkan. Bukan membela mati-matian, sampai segala macam cara dilakukan. Bukan macam itu. Dulu waktu SMA itu saya gerah saudara, dengan lingkungan saya. Kebetulan juga saudara-saudara saya dari ibu saya kan belum percaya Tuhan semua. Ketika saya Natalan mereka datang ke rumah saudara, tapi tidak pas tanggal 25-nya. Tanggal 26, 27 mereka baru datang ke rumah. Karena kalau mengucapkan di pas 25 nanti itu haram buat mereka. Ya. Jadi ketika mereka, waktu saya masih kecil, mereka datang, pertanyaan-pertanyaan itu yang mereka sering katakan sama saya. Tuhanmu lahir di kandang ya, Tuhan kok dilahirno, Tuhan kok lahir di kandang. Waktu itu saya marah saudara. Jadi om-om saya itu pada nggoda saya seperti itu. Saya nggak bisa jawab apa-apa. Tapi kalau saya sekarang, walaupun saya sudah tahu jawabannya, saya juga akan tetap mungkin tidak akan menjawab saudara. Ya karena gimana? Kalau orang sudah pakai pikirannya sendiri, yang padahal sangat terbatas, bagaimana dia bisa mengerti sesuatu yang tidak terbatas? Amin. Kita penuh dengan kelemahan saudara, penuh dengan kekurangan. Tapi kadang kita merasa seperti Tuhan yang tahu segalanya. Sehingga apa yang dilakukan Tuhan, seorang perawan tiba-tiba mengandung, tidak masuk di akal pikiran mereka. Siapa sih kita yang terbatas ini kok berusaha memahami konsep dari yang maha tinggi yang tak terbatas itu. Justru kita kadang sok-sokan menjadi lebih pintar daripada Tuhan. Ya sudah, biarkan saja mereka tidak percaya. Tapi kalau memang ada yang harus diluruskan, kita harus meluruskan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan kepada anak-anak youth, bagaimana hari-hari ini heboh seorang anak muda usia 19 tahun, dikeroyok banyak orang karena dia meluruskan sebuah kesalahan, menyuarakan sebuah kebenaran. Ya ini di media TikTok saudara ya, itu wah gencar sekali. Bagaimana anak muda ini tidak diterima pembenarannya, dia tidak membela saudara, tetapi meluruskan gitu ya. Dan dianggap penistaan agama, wah segala macam. Ya, mungkin kita tidak perlu seperti anak muda ini, walaupun saya acungi jempol buat anak muda ini ya. Saya sendiri tentu di umur sekian, kalau disuruh seperti anak muda umur 19 tahun ini, saya tidak berani masihan saudara. Mental saya belum sekuat itu, ya.
Tapi saya percaya memang anak muda ini dipakai Tuhan luar biasa untuk meluruskan kesalahan-kesalahan pandangan dunia tentang kekristenan, tentang siapa Tuhan kita. Dia tidak membela mati-matian, dia hanya meluruskan saja, saudara. Tapi dia dihujat luar biasa oleh dunia yang katanya pintar, yang katanya lebih cerdas dari kita. Karena mereka memakai akal pikiran mereka yang padahal sangat terbatas adanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria menyediakan hidupnya untuk Tuhan. Dia menerima untuk terlibat sebagai alat Tuhan dalam sebuah skenario atau misi penyelamatan manusia. Dan menganggap bahwa tugasnya ini menjadi sebuah kehormatan bagi dia. Memang sangat tidak masuk akal. Bayangkan di sini mungkin ada masih gadis, ya sebut saja Iren gitu ya. Saya tanya sama Iren di sini. Ren, kalau tiba-tiba Tuhan bilang, malaikat Tuhan datang. Ren, bersukacitalah kamu karena kamu dipakai Tuhan untuk melahirkan seorang juru selamat. Gimana perasaan kamu, Iren? Menolaknya? Lari langsung ya. Jangan saya Tuhan, jangan saya Tuhan. Seorang Maria, perawan yang masih usianya sangat muda belia, dan dia menjaga kekudusan kehidupannya, tidak pernah disentuh oleh lelaki. Walaupun dia sudah bertunangan, tapi dia menjaga hidupnya tetap kudus, saudara. Tiba-tiba harus menghadapi sebuah kenyataan, dia terpilih untuk misi yang sangat mulia. Dia tidak mengelak, dia tidak bilang orang lain saja. Loh, kalau waktu itu Maria nolak, ya pasti Tuhan akan pilih yang lain. Namanya ya bukan Maria mungkin siapa gitu ya saudara ya. Maria justru menganggap tugas yang diberikan kepadanya ini adalah sebuah kehormatan, sebuah penghargaan. Ada banyak anak Tuhan, kalau ditanya, mau terlibat dalam rencana Tuhan, haleluya. Mau dipakai Tuhan untuk alat-alat Tuhan yang luar biasa, amin. Tapi ketika ditunjukkan ini tugasmu, kok abot ya? Yang lain aja Tuhan. Tapi Maria saudara, dalam Injil yang lain pun diceritakan, tidak ada penolakan sedikit pun. Dia cuma berbatin katanya tadi di dalam hati ya. Apa sih artinya semua ini? Tapi dia enggak mengutarakan dengan mulutnya. Cuma di hati aja dia bilang. Kok ya mungkin dia bingung pasti bingung. Tapi tidak ada penolakan saudara. Dia menerima menjalani sebuah kisah ajaib yang tidak lazim pada waktu itu. Hamil dari Roh Kudus. Jadi tidak pernah melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba hamil. Kalau ditanya, bapaknya siapa? Aku hamil dari Roh Kudus. Zaman dulu saja sudah tidak lazim saudara. Zaman dulu saja Maria ini harus benar-benar muka tembok. Apalagi orang-orang Kristen zaman sekarang. Tuhanmu lahir jadi manusia dari hasil Roh Kudus. Mau jawab apa kita saudara? Susah ya untuk diterangkan supaya orang bisa mengerti akan hal ini. Saya sampai sekarang pun saudara, saya mau jujur, saya enggak pernah punya jawaban yang bisa membuat orang lain benar-benar mengerti tentang konsep ini. Maksudnya orang lain yang tidak mengenal Tuhan ya, yang belum percaya Tuhan. Ketika mereka tanya tentang hal ini, saya pun masih kesulitan kadang untuk menjelaskan sampai mereka tuh paham. Sampai mereka tuh mengerti. Kadang mereka cuma iya, tapi masih banyak pertanyaan pasti dalam hati mereka. Tidak pernah mengerti konsep bagaimana mengandung dari Roh Kudus ini saudara. Tapi Maria tanpa ragu ataupun syarat, dia dengan sukarela, penuh ketaatan, menjalani. Dia Maria menerima tanggung jawab beserta segala resikonya sampai terwujudnya rencana Allah. Tidak mundur sama sekali, tapi sampai akhir dia menjalani, sampai itu berojol bayinya saudara. Dia tidak pernah mundur. Dia menerima tanggung jawab dan resiko, dikatakan sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Dia menerima tugas ini, memposisikan dirinya sebagai seorang hamba Tuhan. Menjadikan dirinya sebagai milik Tuhan yang siap ditugaskan apapun juga. Menjadikan Tuhan sebagai tuannya
sehingga dia tunduk pada ketetapannya. Ini tidak mudah, saudara. Bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai hamba yang tunduk pada setiap ketetapan Tuhan aja kayaknya masih bolong-bolong ya. Saya jujur loh saudara. Bagaimana dengan saudara? Ada yang benar-benar sempurna di sini? Tidak ada. Ya belum ada. Tapi masih pasti berjalan toh. Ya puji Tuhan. Nah saudara, Maria harus menanggung resiko menerima pandangan dari masyarakat tradisi pada waktu itu. Hal yang sangat tidak masuk akal. Sampai dia harus meninggalkan daerahnya. Maria ini benar-benar mampu mengambil resiko, saudara. Di usianya yang masih muda, tidak banyak orang mau mengambil resiko. Orang Kristen itu sekarang itu banyak yang cari aman. Betul apa iya? Banyak sekali dalam kehidupannya itu menjadi orang-orang Kristen yang suka di zona nyaman, cari aman. Menjadi orang Kristen yang tidak mau mengambil resiko. Kalau bisa ya minim resiko lah dalam kehidupan ini. Padahal ini sudah akhir zaman saudara. Saatnya gereja Tuhan menuai. Betul? Tapi kalau kita terus ada dalam zona nyaman tidak pernah mau ngambil resiko, yang menuai siapa saudara? Makanya firman Tuhan berkata yang dahulu akan menjadi, halo? Saudara, jangan sampai kita menjadi bilangan-bilangan yang terakhir nantinya. Walaupun kita lebih dulu mengenal Tuhan. Haleluya. Jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang berpuluh-puluh tahun menjadi anak Tuhan. Tapi kita seringnya hidup di zona yang aman. Tidak berani mengambil resiko. Seringkali kita menutupi iman kita kepada Tuhan, kepada orang lain. Banyak alasan. Lah kan kak begini, lah kan begitu. Sering saya dengar seperti itu saudara. Padahal jadi orang kita udah puluhan tahun. Yang penting ya aman lah ya, sepenting ke gereja, datang tiap minggu, dikasih pelayanan ya pelayanan, ngasih persembahan terus pulang, ya udahlah. Kadang seminggu sekali cukup lah. Kasih tambahan yang lain, sik toh. Kasih ibadah yang lain tambahan, minggu aja cukup. Saudara, hal-hal yang seperti ini saja kita masih sering hitung-hitungan sama Tuhan. Apalagi kalau dikasih sebuah tanggung jawab yang beresiko seperti Maria ini. Bagaimana kita bisa menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Padahal yang Tuhan mau, Natal itu adalah menyediakan hidup. Natal itu bukan perayaan yang meriah. Tapi Natal itu memperbaharui komitmen. Kita menyediakan hidup kita bagi Tuhan. Yang rela menjadi manusia. Bahkan minggu lalu dikatakan manusia yang miskin. Masih ingat firman Tuhan sampaikan oleh Bapak Daniel minggu kemarin? Tuhan tuh menjadi miskin. Miskinnya tuh benar-benar miskin yang gak punya apa-apa demi saya dan saudara. Supaya kita menjadi berharga, menjadi kaya. Tidak hanya berbicara soal materi, tapi kaya dalam segala hal. Natal itu harusnya kita memperbaharui kehidupan kita. Kalau yang dulunya kita sudah mulai males-malesan, kita masih bermain di zona aman, tidak mengambil resiko. Biarlah Natal itu selalu memperbaharui komitmen kita untuk kita selalu menjadi seperti Maria, menjadi orang yang siap siaga, bersedia menyediakan hidup kita. Apapun yang Tuhan mau, kita mau katakan seperti Maria, sesungguhnya aku hamba-Mu Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Lah saya kalau berdoa gitu kok, tiap akhir doa saya selalu bilang begitu kok, Tuhan terjadilah seperti kehendak-Mu. Terus Tuhan kasih kehendakku seperti ini loh, ya kerjakan ya. Aduh Tuhan, gak bisa dikorting ah. Kok kehendak-Mu berat ya? Nah saudara,
menjadi seperti Maria, menyediakan hidup bagi Tuhan sebagai Allah Tuhan dengan penuh ketaatan. Kemudian yang kedua, menyediakan tempat. Kita buka dalam Lukas 2, pasal kedua ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kata kuncinya adalah karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak perlu saya ceritakan secara detail, kita semua sudah paham cerita bagaimana Yesus lahir ya. Di mana malam itu ketika Maria sudah tiba waktunya untuk melahirkan, tidak ada satu tempat pun yang menerima dia, sudah penuh penginapan. Cuma ada satu tempat yang memungkinkan dia untuk istirahat dan melahirkan di sebuah kandang, di dalam sebuah palungan, tempat makan binatang. Kata kuncinya adalah karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sampai sekarang saya terus berandai-andai, saudara. Wong dia Tuhan, kenapa dia enggak pilih tempat yang bagus? Kenapa dia enggak nyiapin skenario yang matang? Seharusnya walaupun penginapannya mungkin enggak bagus, tapi adalah satu kamar yang layak untuk Yesus lahir. Kenapa harus dibuat tidak ada yang menerima sama sekali pada waktu itu? Ya, seperti yang disampaikan minggu lalu, bahwa dia benar-benar menjadi manusia yang miskin. Tidak hanya sekedar manusia, tapi miskin pula. Dia yang adalah Tuhan tertolak di tempat-tempat yang layak, sehingga akhirnya berada di tempat yang begitu hina. Supaya apa, saudara? Supaya apa yang menjadi keinginan Tuhan kita manusia menjadi kaya itu terjadi, saudara. Kalau Tuhan menyiapkan skenario dia lahir di tempat yang layak, kita tidak mungkin jadi kaya karena Tuhan. Kita manusia yang adalah tempatnya hina. Kita ini manusia yang tempatnya kesalahan, tempatnya dosa, tempatnya pelanggaran, penuh dengan keterbatasan. Saat kita yang hina ini mau menjadi tempat untuk Yesus lahir, maka kita akan diubah menjadi sesuatu yang berharga. Percaya, saudara? Jadi kenapa dikatakan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan? Karena Yesus memberikan kesempatan untuk kita menyediakan tempat bagi dia lahir di dalam hati kita. Amin. Makanya ceritanya kok Tuhan sampai di palungan. Itu sebuah kayak simbol, saudara. Ya, Tuhan gak memerlukan tempat yang bagus dan mewah, penginapan yang layak. Tapi Tuhan cuma butuh hati kita, hidup kita untuk dia tinggal. Pertanyaannya sekarang, sudahkah Yesus benar-benar mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hidup saudara? Sudahkah Yesus benar-benar lahir di dalam hati saudara? Apakah dia di tempat yang semestinya atau di bagian kecil dalam hidup kita? Atau dia memiliki tempat yang luas untuk dia berkarya dalam kehidupan kita? Pertanyaan ini cukup saudara sendiri yang menjawabnya di dalam hati. Dia tidak memiliki tempat yang layak untuk lahir, karena dia menunggu saya dan saudara memberikan tempat bagi dia. Amin. Dia pengen berkarya lebih lagi dalam hidup kita. Selama ini mungkin kita jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi Tuhan kita kasih tempat yang paling kecil dalam hati kita. Itu sebabnya makanya karya Tuhan terbatas dalam hidup kita. Tapi kalau kita biarkan Tuhan, mana aja engkau mau tinggal, semua hidupku adalah milikmu. Saya percaya karya Tuhan akan bekerja luar biasa. Jadi saudara, sekali lagi, Natal itu bukan semata-mata sebuah perayaan yang kusuk,
atau perayaan yang meriah. Tetapi Natal adalah komitmen ulang kita untuk selalu menyediakan hidup untuk Yesus dan menyediakan tempat yaitu hati kita untuk Dia terus berkarya sehingga kita bisa berdampak menjadi berkat menggarami dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Saya undang untuk semua pemain musik boleh maju ke depan. Dua hal pagi hari yang kita harus renungkan. Sudahkah kita menyediakan hidup kita? Sudahkah kita menyediakan tempat yang terbaik bagi Yesus kita? Bila di momen Natal ini, kita perbaharui kehidupan kita. Mari kita menjadi pribadi yang siap sedia menyediakan segala hidup kita untuk Tuhan. Puji Tuhan. Saya undang untuk semua jemaat, boleh berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian. Lahir di hatiku. Tiap kali saya menaikkan pujian ini, tidak tahu kenapa tuh saya mesti kayak, saya ngerasa saya belum layak. Saya belum benar-benar menyiapkan tempat yang terindah bagi Tuhan dalam hidup saya. Tapi biarlah waktu ini sejenak kita merenungkan. Kita meminta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini kita belum benar-benar ngasih sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Kita masih menyisakan, bukan menyediakan tempat yang terbaik. Minta ampun sama Tuhan. Mari kita perbaharui komitmen kita bersama-sama. Berkenan padamu.
biasa saja. Saat kita memang belum menerima Yesus sepenuhnya dalam kehidupan kita. Natal akan hanya menjadi sebuah perayaan yang hura-hura saja dan berlalu begitu saja, tanpa kita meletakkan Yesus di posisi yang tepat dalam kehidupan kita. Mari saudara, Dia Yesus Tuhan. Dia rela menjadi manusia, memberikan semuanya bagi kita, meninggalkan kemuliaannya untuk kita, berikan tempat yang terbaik bagi Dia, berikan tempat yang terutama, berikan semua hidupmu, apa yang kau punya, untuk Dia berkarya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, tapi kami minta Allah Roh Kudus untuk terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Memampukan kami, menjaga kehidupan kami, memampukan kami menjadi orang-orang pengikut Kristus yang senantiasa melibatkan Tuhan. Memampukan kami untuk selalu memberi ruang yang terbaik untuk Yesus dalam kehidupan kami. Ampuni kami jikalau sering kami Tuhan menyisakan tempat untuk Tuhan, tidak menyediakan tempat bagi Tuhan. Tuhan, mari Kau terus berkarya dalam kehidupan kami, supaya kami juga boleh melakukan banyak hal untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Mampukan kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena dengan kekuatan kami sendiri kami tidak bisa. Kami tidak layak Tuhan. Kami terbatas adanya, kami hina. Tapi Tuhan membuat kami berharga. Ini hidup kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang terindah untuk kami boleh belajar firman-Mu. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama bahwa besok hari Kamis adalah Kamis kedua. Kita tetap ada doa malam di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang bisa bergabung bersama kami besok Kamis jam 7 sampai dengan selesainya. Yang berikutnya saya kembali akan bacakan seputar jadwal kegiatan Natal kita sepanjang bulan Desember ini. Ya, untuk ibadah perayaan Natal di GPPS Bethlehem ini akan diadakan hari Senin tanggal 25 Desember jam 7 pagi. Jadi ibadah perayaan Natal hari Senin tanggal 25 Desember jam 7 pagi. Dan selanjutnya untuk ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember itu jatuh di hari Minggu, jadi seperti biasa ibadahnya pagi jam 7, tidak ada ibadah tutup tahun, hanya sekali saja pagi jam 7. Setelah itu ibadah awal tahun di tanggal 1 Januari itu jatuh di hari Senin, akan diadakan jam 5 sore, disertai dengan perjamuan kudus, kita membuka tahun yang baru dengan perjamuan kudus. Ya, dan ada juga undangan Natal Komisi Perempuan di GPPS Rayon 2 Semarang bagi ibu-ibu yang bisa ikut maksimal 10 orang itu bisa mendaftar. Besok untuk acaranya besok Selasa tanggal 12 Desember jam 5 sore. Tempatnya di daerah Merican sana. Nanti akan saya share lokasinya bagi ibu-ibu yang ingin ikut bisa segera mendaftar untuk acaranya besok Selasa tanggal 12 Desember jam 5 sore. Itu ibu-ibu GPPS Rayon 2 kumpul ya, GPPS Semarang dengan Sambiroto, Mangkang, Krobokan dan sekitarnya semuanya kumpul, bahkan sampai Lasem, Kudus akan sama-sama mengikuti ibadah Natal kaum perempuan. Dan untuk Natal sekolah minggu di tempat ini
jatuh di hari Minggu tanggal 31 Desember jam 5 sore. Ibadah Natal sekolah minggu di tempat ini tanggal 31 Desember jam 5 sore. Bagi bapak-bapak yang punya anak atau cucu dari usia balita, SD sampai SMP masih bisa ikut untuk acara ibadah Natal sekolah minggu. Untuk Natal Youth nanti akan menyusul ya. Belum tahu untuk jadwalnya, kemungkinan akan diadakan di bulan Januari. Ya demikian untuk pengumuman yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mari kami ajak kembali Bapak Ibu Saudara berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan sudah membimbing ibadah kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Mengurapi hamba-hamba usaha melayani pada pagi hari ini Tuhan, sehingga pelayanan kami semakin hari semakin berkenan di hati-Mu, menjadi berkat buat sedang jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Juga berkati kami semua sedang jemaat-Mu sudah hadir pada pagi hari ini, Kau yang menjamah kami Tuhan, untuk kami boleh belajar seperti Maria yang mau tetap taat kepada apa yang sudah Tuhan percayakan, yang Tuhan pertugaskan dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun mungkin itu berat bagi kami, tetapi kami yakin percaya kalau Tuhan yang menyuruh kami Tuhan, kalau Tuhan yang memberi kepercayaan bagi kami, dan kami mau melakukan itu Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan untuk menuntaskan setiap tugas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Karena itu Tuhan, ajari kami umat-Mu, jemaat tempat ini, untuk kami tidak hanya menjadi jemaat biasa, tetapi kami mau Tuhan untuk terlibat dalam apapun yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Terutama kami mau memberikan hidup kami Tuhan, untuk Engkau ada dalam hidup kami ya Bapa. Sehingga kami tidak mengisi hidup kami dengan hal-hal duniawi saja, tetapi kami mau mengisi hati kami dengan Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan kerjakan, semuanya seturut dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, memberkati dalam setiap studi kami, dalam usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang campur tangan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Menjamah juga kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam masalah beban berat, Tuhan memberikan kelegaan dan sejahtera-Mu. Karena kami yakin dan percaya jalan keluar yang terbaik itu hanyalah daripada-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa berpaut pada-Mu, berserah penuh pada-Mu Tuhan. Karena pengharapan kami di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Mungkin bagi dunia pengharapan itu sekedar omong kosong, tetapi kami Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, pengharapan kami adalah seperti sauh yang teguh yang dilabuhkan sampai di belakang tabir itu Tuhan. Itulah pengharapan kami dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, tetap kami menyerahkan buat Ibu Gembala, tetap berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, pemulihan yang baru dalam hidupnya ya Bapa, untuk kembali bersama-sama kami datang bersekutu beribadah untuk kembali melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap serahkan juga berkati bangsa negara kami, tetap berikan keamanan, damai sejahtera, perlindungan Tuhan nyata atas bangsa kami Tuhan. Akhir-akhir ini musim hujan, banyak mungkin banjir, tanah longsor, ataupun mungkin gunung-gunung yang mulai aktif kembali Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau tolong bangsa kami dijauhkan dari segala berbagai bencana-bencana alam ya Tuhan. Karena kuasa-Mu, malaikat-Mu yang berjaga-jaga atas bangsa kami ya Bapa. Kami serahkan acara pemilu tahun depan, Tuhan yang pimpin mulai sekarang ini, Tuhan tetap berikan keamanan, kedamaian, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar karena atas campur tangan dan kendali Tuhan. Bahkan sampai selesainya pemilu, sampai terpilihnya seorang presiden yang baru, Tuhan yang pimpin semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan, bangsa kami tetap dalam negara yang aman, kondusif, negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati pemerintah yang ada sekarang ini, boleh menuntaskan tugasnya sampai selesainya nanti ya Bapa. Hikmat-Mu turun dalam hidup mereka sehingga mereka dimampukan melakukan tugas yang dipercayakan semuanya untuk sejahtera masyarakat di bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kota kami Semarang, tetap dalam perlindungan naungan Tuhan, berkati Bu Wali Kota beserta jajarannya, boleh majukan kota Semarang menjadi kota yang lebih baik lagi, menjadi berkat buat kota-kota yang lainnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bentar kami akan pulang, Tuhan sertai lindungi kami,
sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kami di minggu akan datang, untuk kami boleh kembali bersama-sama datang beribadah kepadamu, dan besok Kamis kami boleh bersama-sama mengikuti doa, pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami memberkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, diberikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan dari kedua, kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang bermain, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin.